Salam jumpa lagi dengan saya Agus Prianto dari Divisi Riset Edukasi Monex Cabang Jakarta. Untuk pekan ini saya akan coba untuk bahas mengenai analisa market GBP USD di tanggal 23 hingga 27 Maret 2015, khususnya di analisa teknikal. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Untuk grafik yang saya tampilkan ini adalah grafik GBP USD ya, dengan support indikator zigzag dan moving average 510 dan 520. Nah, di sini Bapak sekalian bisa melihat bahwa secara weekly perkembangan market GBP masih cenderung turun, walaupun minggu lalu sempat mengalami ribuan harga kenaikan akibat lemahnya data USD atau terkosongnya USD akibat dari tidak jadinya dinaikkan suku bunga US, membuat para pelaku pasar atau investor banyak kecewa sehingga membuat dolar mengalami pelemahan. Nah, di sini pelemahan atau sentimen negatif dolar itu diambil peluang untuk beberapa market GBP, di mana GBP sempat mengalami harga tertinggi hingga ke level Jumat atau Kamis yang lalu, hingga ke level 1.52600. Nah, untuk pekan ini kita bisa melihat bahwa di bukaan hari Senin ini GBP sempat mengalami gap antara 100 hingga 200 dolar atau 100 hingga 200 poin, kemudian melanjutkan penurunan ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa GBP sempat mengalami kenaikan hingga ke level 1.51, tapi kemudian ditutup di harga level 149 untuk close pekan lalu, dan pekan ini GBP mengalami penurunan di mana pergerakan GBP hingga sore hari ini berlanjut ke level 1.4900 menuju ke arah penurunan. Nah, Bapak sekalian bisa mengambil peluang di sini manakala perkembangan market harga di bawah level 1.4900 atau 1.49300, maka Bapak sekalian bisa mengambil posisi sell di level-level itu, karena sejauh ini perkiraan GBP masih mengalami kelemahan ya. Jadi di sini pelemahan yang terjadi adalah hingga mengalami kejatuhan harga hingga ke level 1.48100. Jadi saran saya adalah Bapak sekalian bisa mengambil posisi sell di harga 4900 atau 48900 atau 48800. Di situ Bapak sekalian sell dengan target point hingga ke level 1.48100. Manakala nanti harga break lagi di level di bawah 1.48100, maka Bapak sekalian bisa mengambil sell lanjutan. Nah, di sini kalau saya tunjukkan di 4 jaman terlihat cukup jelas bahwa GBP mengalami penurunan, walaupun secara 4 jam kelihatannya GBP mengalami rebound, tapi hal ini rebound hanya terbatas saja karena perkembangannya bisa mengalami penurunan. Nah, di sini saya tuliskan tentang harga untuk mengambil posisi sell di level 1.49300 atau mengambil posisi sell nanti kalau harga break lepas di level 1.5100. Ini saya ganti warnanya biar kelihatan. Nah, Bapak saya bisa melihat bahwa perkembangan GBP sejauh ini akan berada masih di kisaran level 148 hingga ke 149. Tapi kalau breakout di atas 1.49300 atau 1.49500, Bapak saya bisa mengambil posisi beli. Nah, di sini saya tuliskan untuk target profitnya yaitu di harga 1.48100 hingga sampai dengan ke level 1.4700 ya, ini target terjauhnya. Nah, saya kira dengan saya tulis seperti ini, kalian bisa melihat secara jelas bahwa range untuk pekan ini masih akan berada di level di bawah 1.49 hingga menuju ke 1.48. Tapi jangan lupa untuk selalu pasang stop loss dalam transaksinya, karena manakala harga mengalami break di atas 149.300, maka bisa jadi harga mengalami kenaikan lanjutan. Jadi itulah pentingnya stop loss untuk membatasi kerugian manakala harga berbalik arah, sehingga
kita akan bisa dengan pemasangan stop loss akan menghindari kuncian. Nah, di sini level 149 itu adalah level kunci ya, 149.300. Nah, untuk melihat apakah close candle 4 jam ke depan itu akan di atas 1.49300 atau candle hariannya akan di atas itu atau bisa di bawah itu. Nah, kalau misalkan naik, tunggu sampai kenaikannya hingga di level tingginya, yaitu di level 1.51, dan Bapak bisa menentukan posisi sell di harga lebih tinggi. Nah, itulah contoh cara bertransaksinya dengan cara menggunakan averaging sell di level 149. Manakala harga break di atas 1.49, Bapak bisa berkat tunggu sampai harga naik, sell di atas, yaitu di level 1.5100. Nah, kemudian informasi berita yang bisa kami sampaikan di sini adalah bahwa ada beberapa data informasi penting, diantaranya adalah SCB Presiden Mario Draghi akan menyampaikan statementnya di hari Senin, kemudian dilanjutkan di hari Jumatnya dari Mark Kenny akan menyampaikan statementnya tentang perkembangan marketnya GBP atau Bank of England ya, disusul dengan data final GDP dari USA, di mana data final GDP ini adalah kuarter per kuarter. Untuk data sebelumnya 2,2%, untuk pekan ini bisa naik hingga ke level 2,4%. Ini akan berdampak pada penguatan dolar kembali, sehingga akan membuat GBP akan kembali mengalami keterpurukan. Oke, saya kira itu aja informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kurangnya saya minta maaf. Salam Monex buat semuanya.